بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya dalam surat An-Nazi'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Shadaqallahul Azim. Ayat yang berikutnya adalah ayat ke-23. Fahasyara fanada. Fahasyara ay jama'a ashabahu liyamna'uhu minha. Wa qila jama'a junudahu lil qitali wal muharabah was saharata lil mu'aradah. وقيل حشر الناس للحضور. Hasyara artinya itu mengumpulkan. Makanya hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di satu tempat. Hasyar. Tidak membeda-bedakan siapapun, mengumpulkan dengan cara menghimpun, suka ataupun tidak suka. Hasyar. Ya. Kalau ijtima', jama'a yajma'u, mengumpulkan, ijtima' perkumpulan. Yang mau ikut boleh, yang enggak ikut juga silahkan. Kita berkumpul di sini. Ini ijtima' saja ini kita. Ya. Ada yang mau hadir kumpul boleh, yang habis sholat pulang lagi ya silahkan saja. Ya. Sholat berjamaah, ya. Sifatnya diseret-seret nggak, dipaksa nggak Pak? Enggak kan? Yang datang ke masjid, mangga gitu ya. Yang enggak ke masjid, ya diajak begitu. Tapi kalau hasyar itu mengumpulkan, menghimpun, ya mau tidak mau, dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuannya, dengan relasi kuasanya, siapapun bisa dihadirkan. Hasyar.
Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menggambarkan bagaimana Firaun mengumpulkan semuanya di tanah lapang itu dalam rangka membuat front perlawanan terhadap Nabi Musa. Setelah dia fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, setelah dia mendustakan Musa, dikasih lihat semua mukjizatnya, tetap semakin mendustakan, semakin mendurhakai, bahkan membalikkan badan dan merencanakan sesuatu tindakan serangan balik. Maka dia kumpulkan semuanya secara paksa, suka tidak suka dikumpulkan. Waqila, ada yang mengatakan yang dikumpulkan adalah junuduhu, semua bala tentaranya dengan semua levelnya, suka tidak suka, siap menerima instruksi. Ada yang mengatakan waqila, ya, hasyaran nas, mengumpulkan semua warganya. Waqila hasyaras sahara, mengumpulkan semua tukang-tukang sihirnya. Jadi proses bagaimana segala daya dan upaya Firaun dilakukan untuk membuat satu blok konfrontasi terhadap Musa. Ya. Sedangkan Musa satu saja dia. Inna ma'iya rabbi. Kalau aku cukup bersama Allah saja. Tapi Allah menggambarkan Firaun mengumpulkan semua manusia, mengumpulkan semua makhluk. Bagi orang beriman cukup baginya satu sang Khaliq. Kita sering melafalkan zikir itu ya. Ya, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ya. Atau kita sering juga mengatakan dalam zikir kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, satu di antara jawaban Allah terhadap Nabi Muhammad ketika Nabi bertanya dengan nada protes gitu. Turun surat Ad-Duha dan Alam Nashrah. Rasul SAW pernah protes, bertanya gitu, ya Allah, Engkau telah muliakan nabi-nabi sebelum aku semuanya. Ada yang Engkau jadikan sebagai Khalil, kekasih. Dia adalah Ibrahim. Ada yang Kau jadikan sebagai Kalim, bisa bicara. Dia Musa. Ada yang Kau jadikan bisa menghidupkan yang mati. Dia Isa. Ya. Disebutkan satu persatu oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata Nabi, terus aku dimuliakan dengan apa? Gitu. Salah satu di antara jawaban Allah dari sekian jawabannya itu, aku telah memberikan kepadamu satu kalimat yang dia adalah harta karunia arsy. Itu kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup bagi engkau, aku saja sudah. Sementara orang-orang di zaman sebelumnya, kalau ingin melakukan satu konfrontasi terhadap utusan Allah berupa Nabi dan Rasulnya, mereka senantiasa menyiapkan segala unsur kekuatan. Dan itu hal yang lumrah. Bukan hanya terjadi di satu masa saja, tapi di setiap masa begitu. Kalau kita mau bicara Namrud begitu, kita mau bicara Bukhtanasar begitu, kita mau bicara Bizantium begitu, Kisra Persia begitu, Abraha begitu, kita mau bicara tentang Dzunnuwas begitu, ya. Semuanya. Kita mau bicara Abu Jahal pun begitu. Sehingga ketika Allah sudah mengatakan fahasyara, tabiat orang yang punya karakternya adalah karakter Firaun, doyanya fahasyar, dia kumpulin semuanya. Ya. Satu koalisi besar namanya Ahzab. Nabi pernah melawan itu kan? Ya. Waktu itu 10.000 pasukan Ahzab, turunnya surat juga surat Al-Ahzab, melawan hanya kurang lebih 4.000 doang pasukan kaum muslimin. 10.000 itu dari sekian banyak suku, golongan, ya,
kemudian kabilah, ya, yang dibawa dari Arab, yang direkrut di sekitar Madinah, semua untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkoalisi besar. Fahasyara. Karena tabiatnya apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi qaran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang yang memerangi kalian itu tidak akan berani memerangi secara langsung. Mereka hanya berani melawan di kampung-kampung atau dari balik tembok. Beraninya lawannya rame-rame. Kenapa? Karena tabiatnya mereka takut mati, sedangkan orang beriman diajarkan mati syahid. Ya, ketika membela agama Allah. Sehingga Firaun yang ketar-ketir ini, bagaimana Musa kalau dibiarkan, bisa-bisa mimpi yang dulu sempat tertafsirkan oleh para penafsir mimpinya bahwa akan ada anak laki-laki yang kemudian menjatuhkan Firaun dari singgasananya, jangan-jangan ini sudah mulai tanda-tandanya. Kumpulkan semuanya, fahasyar. Mereka jama'a ashabahu, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya. Jama'a junudahu, dia kumpulkan tentara-tentaranya lil qital, untuk berangkat perang, wal muharabah, dan tempur. Jadi yang disiapkan ini memang junud, ashab, teman-temannya dan tentara-tentaranya untuk melakukan pertempuran dan peperangan dengan Nabi Musa. Was-saharah lil mu'aradah, dan juga dilibatkan tukang sihirnya. Penjelasan ini menarik, Pak. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan bahwa umat ini itu akan selalu ada di setiap masanya yang namanya Fir'aunnya, akan selalu ada. Dan Nabi mengingatkan bukan Namrud, bukan Zunnuwas, bukan Abrahahnya, bukan siapa, tapi Fir'aunnya. Umat ini akan melawan Fir'aun. Dan Fir'aun umatku adalah Abu Jahal. Berarti karakter Fir'aun akan ada terus. Ya. Ternyata yang dilakukan oleh Fir'aun adalah menyerang penyuruh kebaikan dengan sihir. Dialami nggak Pak sama Rasulullah? Nabi pernah nggak diserang pakai sihir? Pernah ya? Sampai turun surat apa? Al-Falaq, An-Nas. 11 ayat, 11 buhul. Nabi disihir dengan 11 buhul. Setiap dibacakan satu ayat, lepas satu buhul. Dengan cara apa? Dengan cara ada seorang wanita Yahudi mengambil rambut Nabi dari sisir Nabi, kemudian disihir. Bahasa kita apa? Dijampe-jampe. Ya. Artinya perilaku Fir'aun yang ada pada umat Nabi saat itu, di mana Nabi hidup, dan orang-orang yang tidak suka dengan Nabi pun dilakukan sama dengan Fir'aun yang dulu melibatkan para tukang sihir. Zaman sekarang, Pak, jangan heran. Saya ada beberapa guru dari teman saya itu, ada yang di Sukabumi, ada di Bojongsari, ada seorang kiai dakwah di satu tempat di Cianjur, lumayan agak-agak frontal dakwahnya. Pulang-pulang, Pak, nggak bisa bangun dalam kurun waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Bawa ke dokter, nggak tahu ini penyakitnya apa, kena serangan apa, nggak ada yang tahu. Dicek semua baik-baik saja, ternyata dibawalah kemudian beruqyah. Ternyata dikirimin dengan tiupan saja. Ada yang namanya sihrul manfus, sihir yang ditiupkan pakai nafas dari jauh sampai. Ya. Langsung lepas tulangnya, nggak bisa bangun di atas tempat tidur dalam kurun waktu sekian bulan. Itu kiainya orang Bojongsari, dakwah di daerah Cianjur. Kemudian ada cerita lagi yang bahkan itu sampai dimasukkan ke dalam dagingnya sesuatu.
yang terbaca dalam USG atau kemudian itu Pak? Ronsen atau apa begitu, terlihat ada cincin di situ di daging salah satu anggota tubuhnya. Ya. Subhanallah. Makanya ketika kami bertemu dengan salah seorang praktisi ruqyah yang sudah 20 tahun dan beliau punya lembaga khusus untuk meruqyah tingkat nasional dengan beberapa relawan-relawannya itu dan para asatidz yang lain, beliau katakan, ya, umat Nabi Muhammad dimanapun berada, kalau kita meyakini tentang bagaimana Nabi mengatakan Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal, berarti umat ini ada Fir'aunnya. Tinggal cari kemudian karakternya. Dan cara bermainnya Fir'aun salah satunya adalah fahasyara, dia kumpulkan semuanya, yang fisik dan metafisik, yang kelihatan orang ataupun yang di belakang layar dengan sihirnya. Apa artinya? Ya. Jangankan yang dakwah deh Pak. Kadang-kadang ada orang dibikin gak betah di tempat pekerjaannya cuman gara-gara apa? Ya, ini kotoran manusia tiba-tiba ada di depan tokonya. Tiap pagi ada kotoran manusia di situ. Ya, cuman karena persaingan. Ya. Atau tiba-tiba ada ular. Atau yang luar biasa, ada satu tempat makan di satu tempat yang laku ramai sekali. Tiba-tiba ada masalah, ada kecoa yang belum di situ misalnya, dan tidak pernah ada sebelumnya. Permainan-permainan begitu yang sering kali. Ya. Ada orang lewat, kemudian ditiupkan saja, tiba-tiba jadi kena sihir, kemudian tokonya jadi nggak laku lagi. Nah, kalau kita memahami ini, artinya adalah cara kita berlindung kepada Allah dari semua hal tersebut perlu kita tanamkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudahkan urusanku ya Allah, lapangkan dadaku, jangan bikin orang kemudian dengki kepadaku. Berikan mereka pemahaman atas apa yang lisan ini sampaikan kepada mereka agar mereka paham apa yang hamba maksudkan dan seterusnya. Nah, ketika dia kumpulkan semua, fahasyara, ada unsur memaksa. Karena saat itu Fir'aun hanya ngasih dua pilihan. Kalian bersamaku atau kalian memilih menjadi barisan Musa, tapi konsekuensinya la'uqatilannakum. Saya akan bunuh kalian dengan cincang-cincang. Saya akan kemudian potong tangan kalian dan kaki kalian secara silang. Ya, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Ya, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Gimana itu, Pak? Itu cara Firaun begitu. Sehingga mau tidak mau mereka dipaksa dan ada unsur ancaman, intimidasi. Gaya-gaya Firaun begitu. Fahasyara. Kalau hanya jamaah, seruan, ayo kita kumpul. Ya nggak kumpul, ya nggak apa-apa. Tapi Allah mengatakan dengan fahasyara. Makanya disebut padang mahsyar, Pak. Ada nggak orang yang dikubur kemudian menolak, nggak mau hadir di padang mahsyar? Enggak. Kalau sudah ditiup sangkakala, ruh balik ke dalam jasad, semua langsung bangkit. Mau nggak mau, suka nggak suka, apapun statusnya, apapun jenis kelamin, bangkit kumpul semua udah. Yang paling taat sama yang paling berdosa, yang paling beriman sama yang paling syirik, yang muslim, yang kafir, semua dipaksa untuk hadir di padang mahsyar. Nggak ada tawar menawar. Ya. Itu yang disebut dengan hasyar. Ya, hasyar. Fahasyara fanada. Setelah dikumpulkan semua, ya, maka Fir'aun fanada, memanggil, menyeru, mengumumkan sesuatu, nida, menyampaikan sebuah pesan. Ya.
Li'anna nida qaulun, panggilan itu adalah ucapan, maka Fir'aun memberikan instruksi, memberikan keputusannya, memberikan arahannya. Fahasyara fanada. Apa arahannya dia? Ya. Qala lahum bisautin 'alin. Dia bicara dengan suara yang sangat lantang, keras, kuat, yang tinggi. Dia katakan, ana rabbukumul a'la, aila rabbalakum fawqi. Tidak ada Tuhan di atas aku. Akulah Tuhan yang paling di atas, yang paling tinggi, kata Firaun. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wa yurwa, diriwayatkan dalam sebuah riwayat, anna iblis tasawwara li fir'aun fi suratil insi bi Misra fil hammam. Fa ankarahu fir'aun fa qala lahu iblis wa hak ama ta'rifuni qala la qala wa kaifa wa anta khalaqtani alasta al-qa'il ana rabbukumul a'la dzakarahu as-Sa'labi fi kitab al-Arais. Jadi ketika Fir'aun mengatakan begitu, iblis menyerupai sosok manusia, ya. Sosok manusia itu adalah Fir'aun. Ternyata yang ngomong saat itu adalah iblis, menyerupai sosok Fir'aun. Ini pendapat yang kedua. Ya. Makanya ketika Fir'aun, dalam anggapan orang-orang Mesir saat itu adalah Fir'aun yang mereka kenal, kok sampai berani ngomong dia adalah Tuhan yang paling tinggi, orang-orang Mesir pada bingung. Lah, ini kebablasannya dia nih. Nah, itu. Fa'ankarahu Fir'aun. Fir'aun sampai mengingkari, Fir'aun yang benerannya nih. Enggak, kok saya enggak pernah ngaku begitu. Dari mana buktinya? Dari penyesalan dia nanti ketika di dasar lautan, ketika air sudah menenggelamkan dia. Ya. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Karena fitrahnya dia sebenarnya ada iman, cuman gengsinya besar. Masa dijatuhin sama anak asuh sendiri? Yang seringkali kalau kita pelajari dalam tafsir itu, kenapa sih ada orang-orang ingkar, ya, nggak mau yakin? Ya, salah satunya karena gengsi. Ada ghil, takut direndahkan. Ini tokoh besar, tokoh lama, datang orang baru, masih muda. Nabi, ngakunya sebagai nabi, mendakwahkan, diterima masyarakat. Dia harus ikut sama orang baru, kan gengsi, Pak. Saya selama ini yang di sini, ya kan? Saya yang senior di sini. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang bikin dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad secara terang-terangan? Karena sebelum Nabi hijrah datang ke Madinah, orang Arab Madinah semua udah sepakat, nih yang kita angkat jadi pemimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang, beralih mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka di Madinah. Kan keselnya bukan main, Pak. Udah tinggal dipasangin, mahkotanya sudah jadi, udah tinggal ditaruh, Rasul datang, nggak jadi. Ibaratnya udah mau dilantik gitu. Tiba-tiba nggak jadi dilantik. Kesel dia. Sampai akhir hayatnya tidak beriman. Gengsinya besar. Para pemuka-pemuka di Mekah juga begitu. Muhammad, kalau ente pengen harta, kita kasih semua harta. Ya. Tapi ente jangan bikin hal-hal begini dah, begitu. Ini ngerusak semua tatanan yang sudah kita bangun. Kita para senior nih nggak pengen masyarakat kita begini begitu dan seterusnya. Udah dah ikut aja, dah ikut arus aja dah. Ente orang baru di sini, jangan deh. Ya. Nabi Musa lebih parah lagi, Pak. Fir'aun itu status dengan Nabi Musanya apa? Anak asuh, bocah kecil yang istilahnya, kecilnya juga gue tahu loh begitu kira-kira. Sekarang ngajarin lagi begitu. Ya.
Yang nyebokin juga siapa? Yang nyuapin siapa? Gitu. Gengsi itu yang ada, ghil. Makanya kita suka doa sama Allah kan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Gengsi yang membuat kita dengki sama orang. Dan itulah yang dibersihkan oleh Allah saat Nabi usia 10 tahun dibelah dadanya dalam proses pembelahan dada yang kedua. Ya. Ketika turun surat Al-Insyirah dan Ad-Duha. Beliau katakan, aku melihat malaikat membelah dadaku, tidak ada la waja' wala dam, tidak ada rasa sakit, tidak sama sekali keluar darah. Setelah itu aku melihat mereka mengeluarkan dari dadaku bentuk bulat warnanya hitam. Ya. Dan ternyata itu adalah al-ghil wal hasad, gengsi dan dengki. Kemudian ditanamkan lagi, dimasukkan 2 hal yang bentuknya seperti perak, dan itulah adalah kelembutan dan kasih sayang. Artinya, ini Fir'aun sebenarnya bukan petantang petenteng. Menurut pendapat yang kedua, bukan petantang petenteng mengaku sebagai Tuhan, bukan. Tapi iblis yang berhasil mengendalikan Fir'aun dengan segala kibernya, dengan segala kesombongannya, persis dengan sifat iblis ketika sombong di hadapan Allah, disuruh sujud nggak mau. Maka kata para ulama, kalau orang sudah masuk ke dalamnya sifat sombong, maka paling mudah untuk dikendalikan oleh iblis. Dan sombong, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong, kebenaran sudah ada, fakadzdzaba wa 'asa, malah semakin mendustakan. Tsumma adbara yasa, enggak mau menerima kebenaran. Kemudian wa ghamtun nas, merendahkan. Musa ini siapa? Gitu. Bocah kecil doang dulu. Beberapa hal dilakukan oleh Firaun sampai pada akhirnya, ya, kalau pendapat yang kedua ini, setelah Fir'aun fa'angkarahu Fir'aun, ya, Fir'aun kemudian mengingkarinya, orang ini kembali kemudian ke hammam, ya, karena tadi munculnya dari hammam. Iblis ini menyerupai Fir'aun, kemudian ada di kamar mandi, kemudian muncul tiba-tiba ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Nah, balik lagi Fir'aun, saya nggak ngomong apa-apa. Ya. Kemudian iblis kembali kepada dunianya dan terjadilah dialog. Dialog ini diabadikan dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Fir'aun? Ya, man ant? Ente siapa? Gitu ya. Ente siapa? Kemudian kata iblis, ya, ente lupa sama saya. Subhanallah. Ya. Ditanya malah nanya balik, emangnya ente lupa? Ya. Waihak, celaka ente. Ente nggak kenal saya, ama ta'rifuni? Kok bisa nggak kenal saya? Artinya apa, Pak? Banyak orang tidak menyadari bahwa dia punya perkenalan yang intensif dengan iblis. Sehingga ketika dikunci di akhir, iblis mengambil haknya, tanda petik, dia sudah punya hak menguasai seseorang. Tiba-tiba tanpa kesadaran kita, dia sudah mengendalikan kita. Namun pada saat yang sama kita masih tidak sadar sedang dikendalikan oleh dia. Maka iblis mengatakan, wahai hak, celaka, ama ta'rifuni? Kok bisa-bisanya ente bilang gak kenal saya? Ya. Qala la, saya gak kenal. Qala wa kaifa wa anta khalaqtani? Padahal ente yang bikin saya ada. Subhanallah. Ente yang menciptakan saya ada. Kata iblis kepada Firaun. Seharusnya menciptakan siapa, Pak? Allah kan. Tapi iblis bilang, gara-gara ente saya jadi ada di sini. Apa itu? Sombong dalam hati. Ente yang undang saya ke sini. Sekarang ngaku-ngaku ente nggak kenal sama saya. Bisa-bisanya ente begitu, kata iblis kepada Firaun. Ya.
Jadi banyak sifat-sifat yang itu sifat yang Allah sudah katakan ada melekat pada iblis. Ketika manusia kemudian berperangai dengan sikap-sikap dan sifat-sifat tersebut, seolah-olah iblis mengatakan, sifat itulah yang mengundang saya untuk datang menemani kalian, untuk bersahabat dengan kalian, untuk menjadi teman kalian. Kemudian bagaimana iblis mengingatkan? Nah, ini kembali kepada perkataan yang pertama, alastal qail ana rabbukumul a'la, yang menghadirkanku, yang menciptakanku sehingga aku ada di sisimu selalu adalah, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu adalah Tuhan yang paling tinggi? Itu yang bikin saya ada di sini. Apa artinya? Kesombongan, pengingkaran kalimat ana. Sebagaimana iblis mengatakan di hadapan Allah, ana ya khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kalimat saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Wahai Fir'aun, engkau pernah mengatakan alastal qail, bukankah engkau yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi? Bukankah Qarun pun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, semua yang aku punya karena ilmuku. Kalau sudah segala urusan dikembalikan kepada keakuan, mengaku-aku, ya, bukan mengaku-ngaku tapi mengaku-aku. Inilah sifat-sifat yang dapat mengundang iblis untuk menjadi teman dan sahabat. Ya. Zakarahu Tsa'labi fi kitab Al-Arais, demikianlah ini disampaikan oleh Imam Tsa'labi dalam kitabnya Al-Arais. Wa qala Atha, berkata Imam Atha, kana sana'a lahum asnaman sigharan wa amarahum bi'ibadatiha. Kata Atha, Fir'aun pernah membuat banyak patung kecil-kecil. Patungnya kecil-kecil dan dia perintahkan, dia kumpulkan semua masyarakatnya tadi, tentaranya, warganya dikumpulkan semua. Sahabat-sahabatnya, dia bikinin berhala-berhala patung yang kecil-kecil, kemudian dia mengatakan, sembahlah oleh kalian patung-patung yang kecil ini. Dan sayalah bos patung-patung ini. Sayalah patung yang paling besar di antara patung-patung ini. Faqala ana rabbu asnamikum, sayalah yang menciptakan Tuhan-Tuhan kalian. Silahkan kalian sembah Tuhan-Tuhan ini yang aku buat, dan sayalah yang menciptakan Tuhan-Tuhan itu. Subhanallah. Itu kata Firaun. Ya. Karena di zaman itu orang menyembah apa? Berhala. Orang menyembah apa? Patung. Orang menyembah apa? Ruh. Ya. Orang menyembah apa? Pemimpin-pemimpin yang kemudian dibekukan, dijadikan sebagai mumi, kemudian dibalsem dan seterusnya, kemudian jasadnya ditaruh, dipendem di dalam piramid, ruhnya yang mereka sembah-sembah. Dibuat patung bentuknya seperti wajah para leluhur, para pimpinan dan seterusnya. Para jenderal-jenderal mereka, para sesepuh-sesepuh mereka, dijadikan patung-patungnya untuk mereka sembah. Maka kata Firaun, kalau kalian menyembah Tuhan dengan kalian seperti itu, biarin saya buatin, saya juga bisa buat. Nih saya buatin semua patungnya. Sekarang kalian sembah mereka, dan sayalah yang menciptakan patung itu, berarti sayalah pencipta Tuhan-Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la, berarti sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Zaman sekarang kalau yang ngaku nabi udah ada, Pak. Yang ngaku malaikat udah ada. Yang belum ada mungkin yang ngaku Tuhan gitu. Ya. Kalau sudah ada yang sampai ngaku Tuhan, berarti benar-benar udah ada Firaunnya kita. Yang sosok Firaunnya sudah ada. Ya. Kalau perilakunya merasa sebagai Tuhan mungkin ada. Tapi yang sampai mengatakan saya adalah Tuhan mungkin belum ada.
atau minimal saya belum dengar. Ya, kita belum dengar. Kemudian waqila arada al-qadata was-sadata huwa rabbuhum wa ulaika hum arbabus safala waqila fil kalam taqdimun wa ta'khirun fanada fahashara li'anna an-nida' yakunu qabla al-hashr. Dalam ayat ini kata Imam Qurtubi ada keindahan balaghah di situ. Yaitu harusnya urutan ayatnya adalah fanada fahashar. Tapi ayatnya malah fahashara fanada. Karena tidak mungkin orang dikumpulin kalau belum dipanggil. Jadi harusnya dipanggil dulu, maka kemudian dikumpulin. Fanada fahashar. Dalam ilmu balaghah itu disebut dengan taqdim ma haqqu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang harusnya ditaruh belakangan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya na'buduka wa nasta'inu bika. Tapi ka-nya ditaruh di depan. Dan huruf tidak bisa berdiri sendiri. Maka harus pakai iyyaka. Harus pakai iya ditambah ka baru na'budu. Itu mendahulukan objek di depan subjek. Ya. Nah, dalam balaghah itu dipelajari ilmunya. Nah, apa maksudnya? Artinya ini luar biasa. Allah ingin menekankan yang hendak menjadi tujuan daripada Firaun bukan memanggil merekanya, tetapi mengumpulkan dalam satu barisannya. Yang menjadi tujuan utama bukan fanadanya, tapi fahasyara. Maka fahasyara ditaruh di depan. Kenapa? Karena tadi dari awal saya katakan bahwa yang ingin dilakukan Firaun adalah membuat satu front perlawanan besar-besaran melawan Musa. Memisahkan, bahasanya apa? Polarisasi itu ya. Dua kutub. Siapa yang pengen Musa, siapa yang sama saya? Nih pasukan saya besar. Kalau nggak mau di sini, ancamannya begini dan seterusnya. Bisa mati, bisa dipotong-potong tangan kakinya. Kalau mau sama Musa, silahkan asal bisa selamat. Maka sebagian kemudian membelok kepada Nabi Musa, beberapa Bani Israel, kurang lebih sekitar 40-an. Ya, kemudian mereka keluar dari Mesir pada saat malam hari. Itu karena membelok, pengen selamat. Ya, dikumpulkan, datang, habis itu pergi lagi. Fahasyar. Tujuannya hanya ingin mengumpulkan. Nah, sudah. Baik. Kalau begitu, kita cukupkan sementara sampai di ayat yang 24. Ya, baik. Faqala ana rabbukumul a'la. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tadi ada informasi, insyaallah tidak ada tawakuf, cuman insyaallah Ramadan berpindah ke setiap Jumat ba'da subuh ya. Jumat ba'da subuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.